Banyu menghela napas panjang. Uapnya mengembun sesaat di udara pagi Al-Jahiri yang dingin menusuk. Subuh baru saja lewat. Namun bandara privat ini sudah menggeliat. Banyu, seorang TKI, tenaga kerja Indonesia, memperbaiki letak kupluknya, lalu kembali mendorong troli berisi peralatan kebersihan. Lantai hangar yang terbuat dari pualam mengilap itu memantulkan bayangan lelahnya. Ini adalah tahun ketiganya bekerja di bawah bendera Al-Jahiri Royal Aviation, sebuah perusahaan jet pribadi yang melayani kaum ultrakaya di Timur Tengah. Ia bukanlah siapa-siapa di sini. Posisinya adalah petugas kebersihan senior, sebuah jabatan mentereng yang pada praktiknya berarti ia membersihkan area yang lebih luas dan lebih vital dibanding petugas lain. Ia membersihkan lobi, ruang tunggu kru, dan yang paling utama, menjaga agar lantai hangar tetap bersih dari noda oli sekecil apapun. Ia adalah hantu di antara mesin-mesin bernilai triliunan rupiah. Para pilot bule dengan kacamata hitam mahal, para pramugari anggun dari Eropa Timur, dan para teknisi berseragam rapi, semua melewatinya seolah ia tak ada. Di desanya di Jawa Tengah, Banyu adalah seorang suami dan ayah. Ia meninggalkan istri dan 2 anaknya yang masih kecil, dengan janji akan kembali sebagai pemenang. Namun 3 tahun di sini, ia merasa lebih seperti pecundang. Gajinya memang jauh lebih besar daripada saat ia bekerja serabutan di desa. Namun rasa rindu dan perasaan terasing ini adalah harga mahal yang harus dibayar. Setiap malam, ia memandangi foto keluarganya di layar ponsel usangnya, berjanji dalam hati bahwa semua ini akan sepadan. Hari ini terasa berbeda. Ada energi tegang di udara. Tuan Malik, pemilik Al-Jahiri Aviation, seorang konglomerat yang namanya disegani sekaligus ditakuti, akan kedatangan tamu yang sangat penting. Delegasi investor dari Eropa yang akan menentukan nasib ekspansi perusahaan. Seluruh hangar harus dalam kondisi sempurna. Tak boleh ada setitik debu pun. Bagi Banyu, itu artinya bekerja 2 kali lebih keras, 2 kali lebih tak terlihat. Ia mendorong trolinya melewati barisan jet pribadi. Ada Gulfstream G650, Bombardier Global 7500, semua berjejer rapi. Namun matanya selalu tertuju pada satu, binatang, di sudut paling terhormat hangar. Jet itu ditutupi selubung kain sutra hitam, namun bentuknya yang gagah tak bisa disembunyikan. Itu adalah Al-Fajr, Sang Fajar, pusaka terbaru Tuan Malik. Sebuah jet custom yang kabarnya menghabiskan biaya lebih besar dari anggaran belanja sebuah negara kecil. Banyu sering membayangkan apa yang ada di balik selubung itu. Ia mendengar desas-desus dari para teknisi. Mesinnya adalah prototipe, teknologinya hibrida, dan interiornya dirancang oleh desainer Italia yang sama yang merancang kapal pesiar para raja. Jet itu adalah simbol status tertinggi. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, selubung itu akan dibuka. Tuan Malik hendak memamerkan mainan barunya kepada para investor. Tepat pukul 7 pagi, Rian, kepala pengawas lapangan, membanting pintu kantornya. Rian juga orang Indonesia, namun ia seolah lupa daratan. Sejak diangkat menjadi pengawas, ia memperlakukan sesama TKI, terutama yang di bawahnya seperti Banyu, dengan kesombongan yang meluap-luap. Banyu, cepat bersihkan area VVIP. Tuan Malik sebentar lagi tiba. Jangan sampai aku lihat ada kotoran sepatumu di pualam itu, teriaknya. Banyu hanya mengangguk pelan. Siap, Mas Rian. Ia menunduk, menyembunyikan kekesalannya, lalu bergegas mendorong trolinya menuju sudut hangar yang paling megah, tempat di mana takdirnya pagi itu akan berubah selamanya. Ia tidak tahu bahwa Al-Fajr yang agung itu bukanlah satu-satunya hal yang akan mengejutkan semua orang hari ini. Pukul 8 pagi. Suasana hangar berubah dari tegang menjadi panik. Tuan Malik telah tiba, lebih awal dari jadwal, dan ia tidak dalam suasana hati yang baik. Ia berjalan mondar-mandir di depan jet Al-Fajr, yang kini telah dibuka selubungnya. Jet itu adalah sebuah keajaiban teknik dan kemewahan. Bodinya dicat dengan warna perak platinum yang bisa berubah warna di bawah cahaya, dengan aksen garis emas murni. Jendela kokpitnya tampak seperti mata elang yang tajam. Di samping Tuan Malik, berdiri Emir Hans,
insinyur kepala dari Jerman. Ia adalah ahli aviasi yang dibajak dari pabrikan pesawat ternama dengan gaji selangit. Mr. Hans memegang tablet. Wajahnya pucat pasi. Di belakangnya, tim teknisi, semua ekspatriat bergaji tinggi, berkerumun di sekitar panel akses mesin, berbicara dalam bahasa teknis yang cepat dan cemas. Banyu, yang seharusnya membersihkan area itu, diperintahkan Rian untuk menyingkir tapi jangan jauh-jauh. Siapa tahu ada yang tumpah. Banyu berdiri di balik pilar penyangga, sekitar 10 meter dari pusat drama. Dari tempatnya, ia bisa melihat dengan jelas panel instrumen yang terbuka di bawah sayap. Ia melihat apa yang coba dilakukan tim Mr. Hans. Mereka mencoba menyalakan auxiliary power unit, APU, jet itu. Langkah pertama sebelum menghidupkan mesin utama. Tapi, Al-Fajr menolak untuk hidup. Setiap kali mereka mencoba, yang terdengar hanyalah suara klik yang menyedihkan, diikuti oleh erangan tertahan dari para teknisi. Hans, apa masalahnya? Bentak Tuan Malik. Suaranya menggema di hangar yang luas. Para investor akan tiba dalam 1 jam. Aku membayarmu bukan untuk melihatmu menatap tablet seperti orang bodoh. Mr. Hans tergagap. Saya tidak mengerti, Tuan Malik. Semua sistem hijau. Diagnostik tidak menunjukkan kesalahan. Tapi unit dayanya tidak mau menyala. Ini tidak mungkin. Jet ini baru datang kemarin. Aku tidak peduli. Hidupkan jet itu. Raung Tuan Malik. Rian, yang sejak tadi berdiri kaku di pinggir, langsung berlari kecil. Ya, Tuan. Panggilkan tim dari pabrikan. Suruh mereka kirim helikopter sekarang. Tidak bisa, Tuan. Sela Mr. Hans, suaranya bergetar. Ini mesin custom. Tim intinya ada di Swiss. Mereka tidak akan bisa sampai di sini dalam 24 jam. Hanya kami yang dilatih untuk ini. Tuan Malik memijat pelipisnya. Wajahnya memerah karena marah. Ini adalah bencana. Jet ini adalah inti dari presentasinya. Ia ingin membawa para investor terbang rendah di atas gurun dengan Al-Fajr. Jika jet ini bahkan tidak bisa dihidupkan, ia akan tampak seperti badut di depan para pesaingnya. Ia akan kehilangan muka, dan yang lebih penting, ia akan kehilangan miliaran dolar. Banyu memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat urutan tombol yang ditekan Mr. Hans. Ia melihat kode yang dimasukkan ke dalam tablet diagnostik. Dan sesuatu di dalam dirinya berdesir. Sesuatu yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Ia mengenali sekuens itu. Ia mengenali antarmuka, interface, sistem itu. Meskipun tampilannya mewah dan baru, jantung dari sistem itu terasa sangat familiar. Di tengah kepanikan itu, Banyu teringat sesuatu. Ia teringat masa lalunya. Sebelum ia menjadi Banyu si tukang sapu, ia adalah Banyu yang lain. Banyu si tangan dingin. Begitu teman-temannya di PT Dirgantara Indonesia menjulukinya. Ia adalah seorang mekanik muda berbakat yang menghususkan diri pada sistem avionik dan unit daya eksperimental. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah mengerjakan prototipe mesin hibrida yang gagal diproduksi massal karena kekurangan dana. Mesin yang kini terpasang di Al-Fajr. Ia melihat Mr. Hans mencoba melakukan hard restart untuk 5 kalinya. Jangan, Tuan. Gumam Banyu pada dirinya sendiri. Bukan begitu caranya. Nanti ignition manifoldnya bisa flooding. Ia menggigit bibirnya. Haruskah ia? Itu gila. Siapa dia? Dia hanya tukang sapu. Mereka akan menertawakannya. Rian akan memastikan hidupnya di sini berakhir hari itu juga. Ia kembali memegang gagang pelnya erat-erat, menundukkan kepala. Ini bukan urusannya. Rian mondar-mandir seperti elang. Ia tidak bisa membantu para teknisi, jadi ia melampiaskan kegelisahannya pada satu-satunya orang yang bisa ia tindas, Banyu. Sudah kubilang menyingkir. Kenapa kau masih di situ? Desahnya tajam, sambil menghampiri Banyu di balik pilar. Mau mencuri rahasia perusahaan? Mau jadi teknisi dadakan? Banyu menggeleng pelan. Tidak, Mas Rian.
Saya hanya menunggu perintah. Perintah. Rian tertawa sinis. Tawa yang dibuat-buat untuk menarik perhatian para teknisi lain. Seolah ia adalah bagian dari lingkaran dalam mereka. Perintahnya adalah jangan terlihat bodoh. Orang-orang Eropa itu sedang pusing. Dan kau di situ melongo melihat jet mahal. Kau membuat Indonesia malu. Tahu? Hati Banyu teriris mendengarnya. Membuat Indonesia malu. Ia menatap Rian. Saya hanya bekerja, Mas. Bekerja. Rian mencibir. Tukang sapu sepertimu tahu apa soal kerja? Kau hanya tahu cara mengotori. Lihat. Rian menunjuk ke lantai. Ada bekas sepatumu di sana. Bersihkan. Banyu melihat ke bawah. Tidak ada apa-apa. Lantainya bersih mengilap. Ini adalah permainan kekuasaan yang biasa Rian mainkan. Banyu menghela napas, mengambil kain dari trolinya, dan berjongkok untuk mengelap lantai yang sudah bersih. Penghinaan ini terasa lebih menyakitkan daripada bentakan Tuan Malik. Ini datang dari sesama orang Indonesia, sesama perantau. Rian merasa menang. Ia melipat tangan di dada. Dengar ya, Yu. Di sini itu ada aturan. Kau di level paling bawah. Aku di tengah. Mereka. Ia menunjuk Emerhans dan timnya. Di atas. Dan Tuan Malik adalah Tuhan. Paham? Jangan pernah kau berpikir untuk melewati batasmu. Jangan pernah bermimpi kau lebih dari sekadar tukang sapu. Banyu tidak menjawab. Ia hanya terus mengelap lantai. Tangannya yang kapalan mencengkeram kain itu erat-erat. Ia teringat hari terakhirnya di pabrik. Kepala divisinya menepuk bahunya. Banyu, kamu punya bakat. Mesin ini, kamu memahaminya seperti anak sendiri. Sayang sekali proyek ini harus berhenti. Ia masih menyimpan buku manual setebal bantal di lemari usangnya di asrama TKI. Buku yang ia baca berulang kali sampai hafal di luar kepala. Sementara itu, di pusat hangar, situasi semakin memburuk. Emerhans, dalam keputusasaannya, mencoba menyambungkan laptopnya langsung ke port darurat mesin. Sebuah alarm kecil tapi melengking tiba-tiba berbunyi. Tidak, tidak, halt, teriak seorang teknisi. Asap tipis mengepul dari panel yang sedang dikerjakan Emerhans. Ia melompat mundur. Apa lagi itu? Tuan Malik berteriak. Wajahnya kini pucat karena marah. Saya pikir saya tidak sengaja membuat korsleting pada port diagnostik. Kata Emerhans, suaranya bergetar hebat. Sekarang kita bahkan tidak bisa membaca datanya. Ini adalah akhir. Jet itu kini benar-benar mati. Tuan Malik menatap Emerhans dengan tatapan membunuh. Hans, kau dipecat. Kalian semua. Ia menunjuk tim teknisi. Keluar dari hangar saya. Sekarang, gaji kalian semua akan saya potong. Para teknisi tertegun. Emerhans, seorang profesional bergaji ratusan ribu dolar setahun, baru saja dipermalukan di depan seorang tukang sapu. Rian pun ikut pucat. Ia tahu betapa murkanya Tuan Malik saat ini. Jika Tuan Malik bisa memecat insinyur kepalanya semudah itu, apa jadinya nasib seorang pengawas rendahan seperti dirinya? Di tengah kekacauan itu, Banyu berdiri. Kain pel di tangannya terjatuh ke lantai dengan suara plak yang pelan, namun terdengar seperti dentuman di hangar yang mendadak senyap. Ia tidak bisa diam lagi. Ini bukan lagi soal harga diri. Ini soal anaknya. Mesin itu, mereka menyakitinya. Mereka tidak tahu cara menanganinya. Dan ia tahu persis, korsleting yang baru saja terjadi telah memicu satu-satunya protokol darurat yang ia tahu ada di mesin itu. Rian melihat Banyu berdiri. Mau apa kau? Duduk. Desisnya. Tapi Banyu tidak mendengarnya. Ia mulai berjalan. Menjauhi pilarnya, keluar dari bayang-bayang, melangkah pasti menuju pusat drama. Setiap langkah Banyu terasa berat. Seolah ia berjalan di dalam air. Semua mata kini tertuju padanya. Seorang pria kecil dalam seragam kebersihan biru pudar, berjalan tegap menuju Tuan Malik yang sedang murka, Emerhans yang pucat pasi, dan bangkai jet triliunan rupiah yang berasap tipis. Keheningan di hangar itu begitu pekat.
Banyu bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang. Banyu, berhenti! Rian berteriak. Suaranya tercekat antara panik dan marah. Mau apa kau? Kembali ke posmu. Rian berlari kecil, mencoba meraih lengan Banyu. Banyu menepis tangan Rian. Tidak kasar, tapi tegas. Tatapan matanya lurus tertuju pada Tuan Malik. Rian tertegun. Ini bukan Banyu yang ia kenal. Ini bukan si tukang sapu penurut yang selalu menunduk. Mata Banyu yang biasanya sayu, kini menyala dengan fokus yang menakutkan. Banyu berhenti tepat 3 langkah di depan Tuan Malik. Ia menundukkan kepalanya sedikit, tanda hormat, tapi tidak membungkuk. Tuan Malik, katanya. Suaranya tenang, jelas, dan tidak bergetar. Bahasa Inggrisnya terbata-bata. Jadi ia putuskan memakai bahasa Indonesia. Tahu bahwa Tuan Malik sedikit mengerti bahasa Melayu. Maafkan kelancangan saya, Tuan. Tuan Malik menatapnya. Alisnya terangkat. Ia terlalu terkejut untuk marah. Siapa kau? Saya Banyu, Tuan. Petugas kebersihan. Ria tertawa gugup di belakangnya. Tuan, maafkan dia. Dia mungkin stres. Saya akan bawa dia pergi. Diam, Rian, bentak Tuan Malik. Ia kembali menatap Banyu. Apa maumu? Kau mau dipecat juga? Tidak, Tuan, kata Banyu. Ia menarik napas dalam-dalam. Saya bisa menghidupkan jet itu. Waktu seakan berhenti. Hening. Lalu, tawa meledak. Bukan tawa Tuan Malik, tapi tawa Rian. Tawa yang keras, menghina, dan penuh kemenangan. Hahaha, Tuan, Anda dengar itu? Dia bilang dia bisa menghidupkan jet. Si tukang sapu ini. Rian menunjuk Banyu. Air matanya keluar karena terlalu banyak tertawa. Banyu, kau sudah gila? Kau pikir ini mainan? Kau pikir ini motor bebek di kampungmu? Para teknis yang tersisa, yang masih berkerumun di pinggir, ikut tersenyum sinis. Seorang tukang sapu. Ini adalah lelucon terbaik yang mereka dengar hari ini. Bahkan Emer Hans, yang baru saja kehilangan pekerjaan, menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kasihan. Nak, katanya dalam bahasa Inggris yang pelan. Pergilah, kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tawa Rian adalah paku terakhir di peti mati kesabaran Banyu. Tapi bukan kemarahan yang ia rasakan, melainkan ketenangan yang aneh. Ia mengabaikan Rian. Ia mengabaikan para teknisi. Ia hanya menatap Tuan Malik. Tuan, kata Banyu lagi, masih dengan suara tenang. Emer Hans baru saja memicu korsleting pada port Ediag. Itu artinya, sistem kini terkunci dalam mode file save. Anda tidak bisa menyalakannya dari kokpit, dan Anda tidak bisa menyalakannya dari panel eksternal. Satu-satunya cara adalah melalui manual override di dalam kompartemen APU. Semua tawa berhenti. Hika. Mata Emer Hans membelalak. Bagaimana kau tahu istilah file save? Bagaimana kau tahu soal port Ediag? Banyu tidak menoleh padanya. Ia melanjutkan. Anda tidak bisa membukanya dengan paksa. Anda butuh kode. Dan setelah korsleting tadi, satu-satunya kode yang bisa diterima oleh sistem adalah kode default pabrikan, bukan kode custom Al-Jahiri. Tuan Malik menatap Banyu dengan tajam. Ada sesuatu dalam diri TKI kecil ini. Keyakinan. Pengetahuan. Ini bukan omong kosong. Dan kau tahu kodenya? Tanya Tuan Malik, nyaris berbisik. Banyu mengangguk. Saya tahu kodenya. Rian, yang tawanya tersangkut di tenggorokan, mencoba sekali lagi. Tuan, jangan percaya padanya. Dia bohong. Dia pasti membacanya di suatu tempat. Dia membahayakan aset Anda. Dia hanya tukang sapu. Tuan Malik menatap Rian, lalu menatap Banyu. Di satu sisi, seorang pengawas yang arogan. Di sisi lain, seorang tukang sapu yang tenang dan penuh keyakinan. Investornya akan tiba dalam 45 menit. Jetnya mati. Tim ahlinya gagal total. Apalagi ruginya?
Ia membuat keputusan. Kau, Tuan Malik menunjuk Banyu. Suaranya dingin dan menusuk. Kau bilang kau bisa menghidupkannya. Banyu mengangguk sekali. Ya, Tuan. Kau sadar, jika kau menyentuh mesin itu dan gagal, atau merusaknya lebih jauh, Tuan Malik melangkah lebih dekat. Aku tidak hanya akan memecatmu. Aku akan memastikan kau dipenjara seumur hidupmu di negeri ini. Kau tidak akan pernah melihat keluargamu lagi. Mengerti? Ancaman itu begitu berat, hingga udara di sekitar mereka terasa sesak. Rian tersenyum penuh kemenangan. Ia tahu Banyu akan mundur. Siapa yang berani mempertaruhkan hal itu? Banyu menelan ludah. Ia memikirkan istri dan anak-anaknya. Ia memikirkan foto mereka yang kusam di dompetnya. Justru karena merekalah ia harus melakukan ini. Ini bukan lagi soal jet. Ini soal pembuktian. Saya mengerti, Tuan, jawab Banyu. Tuan Malik tertegun sesaat oleh keteguhan jawaban itu. Ia berbalik. Rian. Ya, Tuan. Beri dia seragam teknisi. Yang bersih. Rian terbelalak. Tuan? Tapi. Sekarang. Rian berlari tergopoh-gopoh ke ruang ganti. Wajahnya pucat karena tidak percaya. Ia kembali beberapa saat kemudian dengan seragam teknisi berwarna abu-abu, lengkap dengan tanda pengenal kosong, dan melemparkannya ke arah Banyu. Pakai ini. Jangan bikin malu. Desisnya. Banyu tidak menjawab. Ia melepas seragam birunya yang pudar. Di baliknya, ia hanya mengenakan kaos oblong putih yang sudah agak melar. Ia memakai seragam teknisi itu. Anehnya, seragam itu pas di badannya. Seolah akan memang ditakdirkan untuknya. Ia kemudian berjalan ke troli kebersihannya, dan dari kotak peralatannya, ia tidak mengambil lap atau botol pembersih. Ia mengambil sepasang sarung tangan karet tebal yang biasa ia pakai untuk membersihkan toilet, dan sebuah senter kecil. Mr. Hans, yang masih berdiri di sana seperti patung, menatap Banyu dengan pandangan campur aduk. Apa yang akan kau lakukan? Tanyanya. Banyu menatap insinyur Jerman itu. Anda salah saat mencoba membypass flow sensor. Mesin ini, dia tidak suka dipaksa. Anda harus berbicara padanya. Banyu menunjuk panel apu yang berasap. Saya perlu akses ke belakang panel itu. Tolong bukakan. Tim teknisi, atas perintah Tuan Malik, dengan enggan membuka panel utama kompartemen apu. Di baliknya, terlihat jaringan kabel, pipa, dan tabung yang rumit. Ini adalah jantung, Al-Fajr. Dan inilah momen itu. Judul dari cerita hidup Banyu hari itu. TKI, tukang sapu. Rian berteriak dari jarak yang aman. Suaranya penuh cemoohan. Mau jadi pahlawan, ya? Hati-hati kesetrum. Nanti siapa yang mau mengurus jenazahmu pulang kampung? Beberapa teknisi junior ikut tertawa kecil. Gugup. Tuan Malik mengabaikan mereka. Ia menatap Banyu. Waktu terus berjalan. Investornya akan segera mendarat. Kau ditertawakan, kata Tuan Malik pelan. Buktikan mereka salah. Banyu mengangguk. Ia tidak melihat Rian. Ia tidak melihat Tuan Malik. Ia hanya melihat mesin di depannya. Tuan Malik melirik jam tangannya. Kau punya 10 menit, katanya. Lalu ia berteriak ke seluruh hangar. Semuanya diam. Beri dia ruang. Banyu menarik napas dalam 2. Ia menyalakan senternya, menjepitnya di antara giginya. Ia memakai sarung tangan karetnya. Lalu, di hadapan Tuan Malik yang skeptis, Mr. Hans yang bingung, dan Rian yang mencibir, Banyu si tukang sapu, TKI yang diremehkan itu, memasukkan tangannya jauh ke dalam perut jet mewah seharga triliunan rupiah. 10 menit. Waktu serasa berhenti di hangar itu. Tidak ada yang berbicara. Satu-satunya suara adalah detak jam dinding digital raksasa yang menggantung di atas pintu utama, dan napas Banyu yang terengah-engah pelan. Tuan Malik berdiri kaku. Tangannya terkepal di sisinya. Rian merekam kejadian itu dengan ponselnya, siap mengabadikan kegagalan Banyu untuk dijadikan bahan tertawaan nanti. Mr. Hans mendekat,
mengamati setiap gerakan Banyu dengan mata seorang profesional. Banyu bekerja dengan kecepatan dan ketepatan yang menghipnotis. Tangannya, yang terbungkus sarung tangan karet kuning, kontras dengan kabel-kabel berteknologi tinggi, bergerak lincah. Ia tidak terlihat ragu-ragu. Ia tidak perlu memeriksa manual. Ia tahu persis di mana letak setiap komponen. Ia mengabaikan panel utama yang berasap, tempat Emerhans membuat kesalahan. Ia tahu itu hanya jebakan. Ia merogoh lebih dalam, ke bagian belakang unit APU, ke tempat yang bahkan para teknisi jarang menyentuhnya. Ia menemukan apa yang ia cari, sebuah kotak logam kecil seukuran kotak rokok dengan satu port manual. Aha, gumamnya. Apa itu? Tanya Emerhans, tidak bisa menahan diri. Terminal hard reset. Jawab Banyu tanpa menoleh. Pabrikan memasangnya untuk tes diagnostik awal. Mereka seharusnya melepasnya sebelum dikirim. Tapi sepertinya mereka lupa. Ia tersenyum tipis. Atau mungkin, mereka tahu suatu hari ini akan dibutuhkan. Ia tidak punya alat yang tepat. Port itu membutuhkan kunci hex yang sangat kecil. Banyu melihat sekeliling. Tentu saja tidak ada di troli pembersihnya. Mas Rian, panggilnya. Rian, yang kaget karena disebut, menjawab ketus. Apa? Di saku Mas Rian. Ada gantungan kunci. Yang ada pembuka botolnya. Rian merogoh sakunya. Bagaimana kau? Ujung pembuka botol itu. Saya perlu itu. Dengan enggan, Rian menyerahkan gantungan kuncinya. Banyu mengambilnya, dan dengan presisi seorang ahli bedah, ia menggunakan ujung logam tipis dari pembuka botol murahan itu untuk memutar sekrup kecil di terminal hard reset. Terdengar suara, klik, yang sangat pelan. Luar biasa, bisik Emerhans. Itu membuka firewall sistem. Sekarang, kata Banyu, bagian yang sulit. Ia kembali ke panel utama. Asapnya sudah hilang. Ia menunjuk sebuah bundel kabel. Korsleting tadi menggoreng sekring utama. Tapi mesin ini punya cadangan. Sekring keramik. Ia menelusuri kabel dengan jarinya. Di sini. Ia menarik sebuah sekring kecil yang hangus, lalu mencari penggantinya. Ia menemukannya, tersembunyi di balik panel lain, persis seperti yang ia ingat dari manual. Ia menggantinya. Sekarang, sistem itu kembali ke pengaturan pabrik. Kosong. Bersih. Oke, kata Banyu, lebih pada dirinya sendiri. Sekarang, kodenya. Ia menutup matanya sejenak. Sudah bertahun-tahun. Tapi ia tidak pernah lupa. 730991. Ia tidak memasukkan kode itu ke komputer. Tidak ada waktu. Ia melakukannya secara manual. Ia harus menghubungkan dan memutuskan beberapa konektor jumper dalam urutan yang tepat. Seperti memainkan piano di dalam mesin jet. Tangannya bergerak cepat. Sambung. Lepas. Pindah. Sambung. Lepas. Pindah. Apa yang dia lakukan? Tanya Tuan Malik pada Emerhans. Emerhans menatap dengan kagum. Dia memasukkan kode boot secara manual. Dia membypass seluruh sistem operasi. Ini tingkat keahlian yang tidak saya kira ada. Ini jenius. Dan sangat berbahaya. Satu kesalahan dan seluruh unit avionik bisa terbakar. Waktu di jam digital menunjukkan 9 menit telah berlalu sejak Banyu mulai. Banyu menghubungkan kabel terakhir. Ia menarik tangannya keluar. Ia melepas senter dari giginya. Ia menatap panel yang kini sunyi. Sudah? Tanya Tuan Malik. Tegang. Banyu tidak menjawab. Ia berjalan keluar dari kompartemen mesin. Ia berjalan melewati Tuan Malik. Ia berjalan melewati Rian yang masih memegang ponselnya. Ia berjalan lurus ke kokpit. Pintu kokpit terbuka. Ia masuk dan duduk di kursi kapten. Kursi kulit yang harganya lebih mahal dari rumahnya di kampung. Rian tertawa. Dia mau jadi pilot sekarang. Gila. Benar-benar gila. Banyu mengabaikannya. Tangannya terulur ke panel di atas kepalanya. Ia menekan satu tombol. APU start. Di dalam kokpit,
Banyu menekan tombol itu dengan mantap. Sebuah lampu kecil di samping tombol berkedip kuning, lalu hijau. Di luar, di hangar, keheningan pecah. Awalnya hanya sebuah siulan. Suara turbin kecil yang mulai berputar, seperti desingan nyamuk raksasa. Lalu, siulan itu semakin keras, berubah menjadi raungan rendah yang berwibawa. Udara di belakang jet mulai bergetar. Lampu-lampu di dalam hangar berkedip sesaat ketika. Al-Fajr menyedot daya dari generatornya sendiri. Kemudian, dengan suara "womp" yang memuaskan, mesin utama di sayap kanan menyala. Lalu disusul sayap kiri. Raungan itu kini berubah menjadi nyanyian yang agung. Nyanyian kekuatan miliaran dolar yang berhasil dijinakan. Lampu-lampu navigasi di ujung sayap berkedip hidup. Pintu kabin berdesis dan tersil dengan sempurna. Di layar tablet Emerhans, yang tadinya mati, kini menyala dengan ribuan data. Semuanya berwarna hijau. Hijau, hijau, hijau. Sistem stabil. Bisik Emerhans, tidak percaya. Suhu normal. Tekanan oli sempurna. Dia berhasil. Di hangar, raungan mesin itu begitu kuat hingga terasa di dada. Kertas-kertas di meja yang jauh beterbangan. Tapi tidak ada yang peduli. Tuan Malik menatap jetnya yang kini hidup, agung, dan siap terbang. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak sedang bermimpi. Jetnya hidup. Investornya akan terkesan. Reputasinya selamat. Dan disinilah judul itu menjadi kenyataan. Ponsel di tangan Rian terjatuh dari genggamannya yang lemas. Rekaman itu berhenti. Wajahnya, yang tadinya merah karena mencibir, kini pucat pasi seperti mayat. Tawa yang tadi meledak, kini tergantikan oleh suara gemetar. Ia menatap Banyu, yang baru saja melangkah keluar dari kokpit, dengan tatapan ngeri. 10 menit kurang dari 10 menit. Gumam salah satu teknisi, berlutut untuk memeriksa kembali data di tablet yang lain. Emerhans, insinyur kepala Jerman yang angkuh itu, berjalan menghampiri Banyu. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di depan TKI itu. Lalu ia membungkukkan badannya dalam-dalam. Sebuah tanda hormat tertinggi dari seorang profesional kepada profesional lainnya. Anda adalah seniman, katanya dalam bahasa Inggris. Tuan Malik berjalan mendekat. Ia menatap Banyu, pria kecil yang baru saja menyelamatkan harga dirinya. Ia melihat seragam teknisi yang dipakainya. Ia melihat noda oli di pipinya. Ia melihat ketenangan di matanya. Dan Tuan Malik, seorang konglomerat yang tidak pernah menunduk pada siapapun, melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia memegang kedua bahu Banyu. Siapa? Siapa namamu tadi? Banyu, Tuan, katanya pelan. Tuan Malik menatap Rian, yang kini gemetar ketakutan di sudut. Lalu ia menatap Emerhans. Lalu ia menatap seluruh isi hangar. Dan dia menangis. Bukan tangisan kesedihan, tapi tangisan lega, marah, dan takjub yang meluap menjadi satu. Ia tertawa sambil menangis. Dia berhasil. Dia berhasil. Melihat tuan mereka menangis, para kru dan teknisi lain yang tadinya tegang, ikut merasakan luapan emosi. Beberapa teknisi junior, yang takut dipecat, ikut menangis lega. Mereka bersujud. Bukan bersujud menyembah Banyu, tapi bersujud syukur karena bencana telah terhindarkan. Suara raungan jet, tangisan lega, dan pemandangan para profesional yang membungkuk di hadapan seorang tukang sapu menciptakan pemandangan surreal. Hanya Rian yang menangis karena alasan berbeda. Ia menangis karena takut. Ia tahu, hidupnya baru saja berakhir. Raungan mesin, Al-Fajr, perlahan direda menjadi suara idle yang tenang. Pintu hangar raksasa mulai terbuka, membiarkan cahaya matahari gurun masuk, bersiap untuk mengeluarkan jet itu ke taxiway. Para kru darat yang lain, yang tidak tahu apa yang baru saja terjadi, mulai sibuk di luar. Namun di dalam hangar, suasana masih beku. Tuan Malik telah menguasai emosinya. Ia menyeka air mata terakhir dari sudut matanya. Ia menatap Banyu dengan intensitas yang baru. Ikut aku. Perintahnya singkat.
Tuan Malik berjalan menuju kantornya yang mewah di lantai mezanin, yang menghadap langsung ke seluruh hangar. Banyu mengikutinya. Di belakang mereka, Emerhans ikut berjalan, membawa tabletnya. Rian? Tidak ada yang memanggilnya. Ia tetap di bawah, di antara troli pembersih banyu yang tergeletak. Kantor Tuan Malik adalah kebalikan dari asrama banyu. Karpetnya tebal, perabotnya dari kayu mahoni, dan udaranya berbau cerutu mahal. Tuan Malik duduk di kursi kulitnya yang besar dan menunjuk kursi di depannya. Duduk. Banyu duduk dengan kaku di tepi kursi. Ini adalah pertama kalinya ia duduk di kursi yang lebih mahal dari penghasilannya setahun. Tuan Malik menatapnya lama. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya. Kali ini dalam bahasa Indonesia yang fasih. Mengejutkan Banyu. "Saya tahu Anda mengerti saya." Banyu terkejut, tapi ia mengangguk. "Nama saya Banyu Wicaksono, Tuan. Saya dari Gombong, Jawa Tengah." "Bukan itu maksudku." Tuan Malik mencondongkan tubuhnya ke depan. "Emerhans, tunjukkan padaku." Emerhans, yang berdiri di samping meja, menyalakan proyektor. Ia menampilkan log diagnostik dari Al-Fajr, yang baru saja ia unduh. Layar itu penuh dengan baris-baris kode. "Tuan Malik, ini adalah log dari apa yang baru saja dilakukan Pak Banyu." "Pak Banyu." Tuan Malik tersenyum tipis mendengar panggilan hormat itu. "Ya, Tuan. Dia layak mendapatkannya," kata Emerhans tulus. "Lihat ini. Dia tidak hanya menghidupkan mesin. Dia menulis ulang sebagian kecil dari boot sequence. Dia menciptakan patch darurat di tempat. Ini adalah pekerjaan seorang insinyur perangkat lunak avionik tingkat tinggi, bukan sekadar mekanik. Dan dia melakukannya dengan gantungan kunci." Tuan Malik menatap Banyu lagi. "Kau bukan tukang sapu." Banyu menarik napas. Kisah hidupnya yang ia simpan rapat-rapat, kini harus terbuka. "Saya dulunya teknisi, Tuan. Di Indonesia. Di PT Dirgantara Indonesia." "Dirgantara?" Tuan Malik mengangkat alis. Ia tahu perusahaan itu. Mereka membuat pesawat komuter. "Lanjutkan." "Saya bekerja di divisi prototipe. Kami sedang mengembangkan mesin hibrida baru. Proyek patungan dengan perusahaan Swiss, namanya Eitelred Aeronautics." Mata Emerhans membelalak. "Eitelred? Mereka yang merancang inti mesin, Al-Fajr. Mereka perusahaan butik yang sangat tertutup." "Ya, Tuan." Banyu mengangguk. "Saya salah satu teknisi yang membedah mesin prototipe mereka. Saya menghabiskan 2 tahun mempelajarinya. Setiap baut, setiap baris kode. Saya hafal manualnya." "Lalu kenapa?" Tuan Malik bertanya pelan. "Kau ada di sini membersihkan toilet saya?" Banyu menunduk. "Ini bagian yang menyakitkan. Proyek itu dibatalkan. Krisis dana. Perusahaan melakukan restrukturisasi. Saya kena PHK. Saya mencoba melamar di tempat lain. Tapi ijazah saya hanya STM, Tuan. Mereka lebih memilih yang lulusan universitas. Meskipun mereka belum pernah menyentuh mesin. Saya punya istri dan 2 anak. Mereka butuh makan. Menjadi TKI, menjadi petugas kebersihan di sini, adalah satu-satunya jalan yang terbuka. Gajinya lebih besar daripada gaji saya sebagai teknisi di sana." Keheningan memenuhi ruangan. Cerita Banyu adalah cerita yang terlalu umum. Bakat yang disia-siakan, dikalahkan oleh birokrasi dan kebutuhan perut. Tuan Malik bersandar di kursinya. Ia memandang keluar jendela, ke Al-Fajr, yang kini bermandikan cahaya matahari. "Negaramu bodoh," katanya datar. "Melepaskan orang sepertimu." Ia lalu menatap Banyu. "Tapi kebodohan mereka adalah keberuntunganku." Saat Tuan Malik, Banyu, dan Emerhans berada di kantor, di lantai hangar, Rian sedang menghadapi krisisnya sendiri. Ia mencoba mendekati para teknisi, mencoba tertawa bersama mereka. "Gila, ya? Si Banyu siapa sangka?"
Tapi tidak ada yang tertawa bersamanya. Para teknisi menatapnya dengan pandangan dingin. Mereka baru saja menyaksikan seorang tukang sapu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh bos mereka yang bergaji mahal. Dan mereka semua mendengar tawa mengejek Ryan sebelumnya. Dalam dunia profesional di mana rasa hormat adalah mata uang, Ryan baru saja bangkrut. Ia panik. Ia harus memperbaiki ini. Ia harus menunjukkan kesetiaannya. Ia melihat troli pembersih banyu yang tergeletak. Dengan sigap, ia mengambilnya. "Biar saya bersihkan ini," katanya, mencoba terdengar sibuk dan berguna. Ia mulai mengepel lantai di sekitar area kerja. Tepat di saat delegasi investor Eropa melangkah masuk ke hangar. Mereka disambut oleh asisten Tuan Malik. Pandangan pertama mereka di hangar megah itu adalah sebuah jet yang mesinnya menyala indah, dan seorang pria berseragam pengawas sedang mengepel lantai dengan gugup. Itu adalah pemandangan yang janggal. Tapi drama sesungguhnya dimulai ketika Tuan Malik turun dari kantornya. Ia tidak lagi didampingi Emer Hans. Ia didampingi oleh Banyu, yang masih mengenakan seragam teknisi. "Tuan-tuan," sapa Tuan Malik kepada para investor dengan bahasa Inggris yang sempurna. "Selamat datang di Al-Jahiri Aviation. Maaf membuat Anda menunggu. Kami baru saja menyelesaikan kalibrasi akhir pada Al-Fajr." Para investor terkesan. "Mesinnya terdengar luar biasa, Malik," kata salah satu dari mereka. "Tentu saja," Tuan Malik tersenyum. "Izinkan saya memperkenalkan orang di balik keajaiban ini. Ini adalah Emer Banyu Wicaksono." Banyu, yang tidak mengerti bahasa Inggris, hanya tersenyum kaku dan mengangguk. "Mr. Wicaksono?" tanya investor lain. "Saya pikir kepala insinyur Anda orang Jerman." "Ah, Emer Hans adalah manajer proyek yang baik," kata Tuan Malik enteng. "Tapi Emer Banyu dia adalah tangan dingin kami. Dia yang benar-benar mengerti mesin. Dia adalah kepala divisi teknis terbaru saya." Mata Emer Hans, yang berdiri di belakang, melebar. Ia tidak dipecat, ia baru saja mendapat bos baru. Dan bos barunya adalah Banyu. Ia, anehnya, merasa lega. Di sudut, Ryan mendengar semua itu. Kepala divisi teknis. Tangannya yang memegang gagang pel bergetar hebat. Ia menjatuhkan pel itu. Suara dentuman itu menarik perhatian Tuan Malik. "Ah, Ryan," kata Tuan Malik. Nadanya datar, tapi mematikan. Para investor menoleh ke arah Ryan. Ryan membeku. Tuan. Terima kasih sudah membersihkan lantainya. Sepertinya kau berbakat," kata Tuan Malik. "Mulai besok, itu adalah pekerjaan permanenmu. Kau bisa mengambil alih tugas-tugas Emer Banyu sebelumnya." Ryan pucat pasi. "Tuan, tapi saya pengawas." "Kau dulu pengawas," koreksi Tuan Malik. "Sekarang, kau adalah petugas kebersihan. Sama seperti Mr. Banyu dulu. Bedanya, dia melakukannya dengan kerendahan hati. Aku ragu kau bisa." Tuan Malik berbalik ke Banyu. "Banyu, kau bisa ikut terbang dengan kami?" tanyanya dalam bahasa Indonesia. "Aku merasa lebih aman jika kau ada di kokpit." Banyu mengangguk. "Siap, Tuan." Saat Banyu berjalan mengikuti Tuan Malik dan para investor menuju Al-Fajr, ia melewati Ryan yang masih mematung. Ryan menatap Banyu. Matanya memohon. Ia adalah sesama orang Indonesia. Pasti Banyu akan membelanya. Banyu berhenti sejenak di depan Ryan. Ia menatap mata pria yang telah menghinanya selama bertahun-tahun. Banyu tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menepuk bahu Ryan pelan. Sebuah tepukan yang bisa berarti, "Tabahlah," atau "Inilah hidup." Lalu, Banyu melangkah naik ke dalam jet mewah itu, meninggalkan Ryan sendirian di lantai hangar yang luas, di samping troli pembersih yang kini menjadi miliknya. Kejatuhan Ryan lebih cepat dan lebih sunyi daripada raungan jet manapun. Interior, Al-Fajr, lebih mirip apartemen penthouse di New York daripada kabin pesawat. Ada sofa kulit, panel kayu ek, dan bahkan perapian buatan. Para investor menahan napas kagum. Tuan Malik tersenyum bangga.
Silakan, tuan-tuan. Anggap seperti rumah sendiri. Banyu tidak masuk ke kabin utama. Ia langsung menuju kokpit. Dua pilot utama, seorang kapten berkebangsaan Prancis dan seorang kopilot dari Australia, sudah duduk di sana. Mereka telah mendengar apa yang terjadi di hangar. Saat Banyu masuk, kedua pilot itu berdiri serempak. Kapten Prancis itu, pria paruh baya bernama Jean-Pierre, mengulurkan tangannya. Monsieur Banyu. Sebuah kehormatan. Saya sudah melihat log Anda. Magnifique. Banyu menjabat tangannya. Terima kasih, Kapten. Saya di sini hanya untuk mengamati, atas permintaan Tuan Malik. Mengamati. Kapten itu tertawa. Anda bukan hanya mengamati. Anda adalah pemilik mesin ini. Silakan duduk di jump seat. Anggap ini kokpit Anda juga. Penerbangan itu singkat, hanya 30 menit, berputar di atas gurun dan kota. Di belakang, di kabin mewah, Tuan Malik menjamu tamunya. Tapi di kokpit, Banyu sedang bekerja. Ia tidak duduk diam. Matanya bergerak cepat membaca semua instrumen. Telinganya mendengarkan setiap perubahan nada mesin. Suhu oli di mesin 2 naik 05 derajat. Kata Banyu tiba-tiba, menunjuk sebuah layar. Kopilot memeriksa. Itu masih dalam batas aman, Pak. Saya tahu, kata Banyu. Tapi itu tidak seharusnya terjadi. Itu karena saya membypass flow sensor tadi. Saat kita mendarat, kita perlu melakukan flush pada sistem pendingin. Kalau tidak, dalam 50 jam terbang, segelnya akan bocor. Kapten Jean-Pierre dan kopilot saling berpandangan. Tingkat pemahaman Banyu terhadap mesin itu sungguh di luar nalar. Dia tidak hanya tahu cara memperbaikinya, dia tahu cara merawat dan meramalkan masalah. Ini adalah anugerah yang langka. Akan kami laksanakan, Pak, kata Kapten Jean-Pierre dengan hormat. Penerbangan itu sukses besar. Para investor terpesona. Saat mendarat kembali di hangar, kesepakatan itu bisa dibilang sudah 99% berhasil. Tuan Malik turun dari pesawat dengan senyum lebar, menjabat tangan semua orang. Setelah para investor pergi, Tuan Malik memanggil Banyu, Mr. Hans, dan Kapten Jean-Pierre ke kantornya lagi. Hari ini, kata Tuan Malik, adalah hari yang luar biasa. Banyu, kau menyelamatkan saya. Bukan hanya perusahaan saya, tapi harga diri saya. Tuan Malik membuka laci mejanya. Ia mengeluarkan sebuah buku cek. Mr. Hans, gajimu kembali. Tapi sekarang kau melapor ke Mr. Banyu. Kapten, bonus terbang untuk Anda dan kru. Lalu ia menatap Banyu. Ia menulis sesuatu di cek dan mendorongnya ke seberang meja. Ini, untukmu. Banyu melihat cek itu. Angka 0 di belakangnya begitu banyak hingga ia pusing. Ini lebih banyak dari yang bisa ia kumpulkan dalam 10 tahun bekerja sebagai TKI. Tuan ini terlalu banyak, kata Banyu. Tangannya gemetar. Itu belum seberapa, kata Tuan Malik. Itu bonus karena telah menyelamatkan kesepakatan hari ini. Gaji barumu akan kita bicarakan. Tuan Malik mengambil telepon. Ya, halo. Pesankan saya apartemen terbaik di Tower Burj. 3 kamar tidur. Ya, atas nama Banyu Wicaksono. Banyu tertegun. Apartemen? Burj? Kau tidak akan tinggal di asrama TKI lagi. Banyu, kata Tuan Malik. Kau adalah kepala divisi teknis saya. Kau akan tinggal seperti seorang kepala divisi. Tuan Malik menutup telepon. Ada lagi. Ia membuka laci lain dan mengeluarkan sebuah paspor. Paspor Banyu. Saya lihat, kau sudah 3 tahun tidak pulang. Mata Banyu berkaca-kaca. Ambil cuti 2 minggu, kata Tuan Malik. Pulanglah. Jemput keluargamu. Istri dan anak-anakmu. Mereka akan tinggal bersamamu di sini. Biaya sekolah anak-anakmu, biar perusahaan yang tanggung. Itulah saat di mana Banyu, yang tegar menghadapi hinaan Rian, yang tenang di bawah ancaman Tuan Malik, yang fokus di depan mesin yang rumit, akhirnya menangis. Ia menangis tanpa suara,
Air mata mengalir di pipinya yang bernoda oli. Ia tidak bersujud. Ia hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam, menahan isak tangisnya. Tuan Malik tersenyum lembut. Pulanglah, Banyu. Terbanglah dengan Al-Fajr. Jika kau mau, kau pantas mendapatkannya. Banyu menolak tawaran terbang dengan Al-Fajr. Terlalu mencolok, Tuan, katanya sambil tersenyum. Ia memilih terbang dengan penerbangan komersial biasa, di kelas bisnis, yang tetap saja terasa seperti mimpi baginya. Di dalam tasnya, ada cek dengan angka yang masih belum ia percaya, sebuah kontrak kerja baru, dan setumpuk dokumen untuk kepindahan keluarganya. Tapi ada satu hal lagi yang ia bawa dari kantor Tuan Malik. Sebelum ia pergi, Emir Hans mencegatnya. Pak Banyu, panggilnya. Ini, saya rasa ini milik Anda. Emir Hans menyerahkan sebuah kotak kayu yang berat. Banyu membukanya. Di dalamnya, terbungkus beludru biru, adalah sebuah buku manual tebal yang ia kenali. Ini manual lengkap Eitel Red Core Engine, tipe X, kata Emir Hans. Ini adalah salinan cetak satu-satunya di luar pabrik Swiss. Tuan Malik memesannya khusus, dan harganya katakan saja harganya setara dengan satu mobil sport. Banyu mengelus sampul buku itu. Tapi, ini milik perusahaan. Sekarang, ini milik Anda, kata Emir Hans. Saya sudah melihat apa yang Anda lakukan dengan gantungan kunci. Saya tidak sabar melihat apa yang bisa Anda lakukan dengan ini. Buku itu adalah simbol pengakuan atas keahlian yang selama ini ia sembunyikan. Saat di pesawat, Banyu tidak menonton film atau tidur. Ia membuka buku itu. Baginya, ini lebih menarik daripada film Hollywood manapun. Ia membaca baris-baris kode, diagram-diagram rumit. Ia merasa hidup. Ia merasa seperti dirinya sendiri lagi. Ia teringat hari-hari di PT Dirgantara. Ia ingat mentornya, Pak Suripto, seorang teknisi tua yang selalu berkata, Banyu, tanganmu itu diciptakan untuk mesin. Jangan pernah biarkan tangan itu memegang selain alat. Maafkan saya, Pak, batin Banyu. Tangan ini sudah memegang pel dan sikat toilet selama 3 tahun. Tapi kini, ia merasa dimaafkan. Perjalanan panjang melintasi samudra itu terasa seperti perjalanan waktu. Ia berangkat dari Al-Jahiri sebagai Banyu si kepala divisi teknis, dan ia akan mendarat di Indonesia sebagai Banyu, suami dan ayah, yang akhirnya bisa berkata, perjuangan kita berhasil. Pendaratan di Jakarta terasa emosional. Udara yang lembab dan akrab, bau kretek, dan riuh rendah bahasa Indonesia menyambutnya seperti pelukan hangat. Ia tidak memberitahu keluarganya bahwa ia akan pulang. Ia ingin memberi kejutan. Ia melanjutkan perjalanan darat ke Gombong. Perjalanan yang dulu ia tempuh dengan bus ekonomi yang sesak. Kini ia tempuh dengan mobil sewaan yang nyaman ber-AC. Ia melihat sawah-sawah yang hijau, mengingat betapa ia merindukan warna ini di tengah gurun pasir. Ketika ia tiba di desa kecilnya, hari sudah senja. Ia berjalan menyusuri gang sempit menuju rumahnya yang sederhana. Jantungnya berdebar lebih kencang daripada saat ia menghidupkan Al-Fajr. Ia melihat istrinya, Siti, sedang menyapu halaman. Ia terlihat lebih kurus, dan ada gurat lelah di wajahnya. Ia melihat 2 anaknya, Daffa, 8 tahun, dan Rara, 5 tahun, bermain di teras. Mereka sudah besar. Rara bahkan mungkin tidak ingat wajahnya. Banyu berhenti di depan gerbang bambu. Assalamualaikum, katanya. Suaranya serak. Siti mendongak. Sapu di tangannya terlepas. Ia membeku. Mas? Aku pulang, Dik, kata Banyu. Air matanya mulai menggenang. Anak-anaknya menoleh. Bapak! Daffa berteriak. Langsung berlari dan memeluk kakinya. Rara, adiknya, bersembunyi di balik punggung ibunya. Malu-malu menatap pria asing ini. Siti tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menangis, berlari, dan memeluk suaminya erat-erat. Seolah takut Banyu akan menghilang lagi. Kenapa? Kenapa nggak bilang, Mas? Ya Allah, Mas Banyu. Malam itu,
Di rumah kecil yang penuh cinta itu, Banyu menceritakan semuanya. Tentang Rian, tentang Tuan Malik, tentang jet mewah, dan tentang bagaimana hidup mereka akan berubah. Kepulangan Banyu menjadi berita besar di desa. Bukan karena ia pulang kaya raya. Ia menyimpan cerita itu rapat-rapat, hanya untuk keluarganya, tapi karena ia pulang. Banyak TKI lain yang tidak seberuntung itu. Selama 2 minggu di kampung, Banyu tidak bersantai. Ada satu hal yang ingin ia lakukan. Ia pergi ke bengkel las dan bubut tua di ujung desa, tempat ia pertama kali belajar memegang obeng. Bengkel itu masih sama, berantakan, bau oli, dan dipenuhi tumpukan besi tua. Pemiliknya, Pak Karno, sedang memperbaiki mesin diesel traktor. "Loh, Banyu? Kapan pulang, Le?" Sapa Pak Karno. Tangannya hitam legam oleh oli. "Baru kemarin, Pak." Banyu tersenyum. Ia mengambil sebuah obeng. "Masih yang ini, Pak?" Pak Karno tertawa. "Oh, tangan dingin, sudah pulang. Mau bantu? Ini, dieselnya ngadat." Banyu menghabiskan sepanjang sore di bengkel itu. Ia tidak memakai seragam teknisi abu-abu yang bersih. Ia memakai kaos oblong lamanya, berjongkok di lantai bengkel yang kotor, tangannya hitam oleh oli, sama seperti Pak Karno. Ia membongkar mesin diesel itu, membersihkan injektornya, dan menyetelnya kembali. Dalam 1 jam, mesin diesel itu kembali hidup, suaranya halus dan bertenaga. Pak Karno menepuk punggung Banyu. "Ilmumu makin tinggi, Yu." Padahal katanya di Arab cuma jadi tukang bersih-bersih. Banyu tersenyum. "Belajar dari mana saja bisa, Pak. Yang penting, tangannya jangan sampai lupa." Kabar Banyu memperbaiki mesin diesel Pak Karno menyebar. Besoknya, ada yang datang membawa pompa air rusak. Lusanya, motor yang sudah mogok berbulan-bulan. Banyu tidak menolak. Ia bekerja di teras rumahnya, dikelilingi anak-anaknya yang menatap penuh kekaguman. Siti, istrinya, awalnya bingung. "Mas, kamu itu sekarang kepala divisi. Kenapa masih mau pegang mesin kotor begitu?" Banyu mencuci tangannya di sumur. "Justru karena itu, Dik, tangan ini," ia mengangkat tangannya yang kapalan, "adalah akar saya. Saya tidak mau lupa dari mana saya berasal. Di Al-Jahiri, saya mungkin Mr. Banyu. Tapi di sini, saya Banyu, tukang reparasi mesin. Dan saya bangga akan keduanya." Ia tidak hanya memperbaiki mesin. Ia juga mengunjungi sekolah STM lamanya. Ia melihat bengkel praktik yang peralatannya sudah usang. Ia berbicara dengan kepala sekolah dan berjanji akan menyumbangkan 1 set peralatan praktik baru. "Anak-anak di sini," kata Banyu pada para siswa, "punya bakat yang sama dengan anak-anak di Jerman atau Swiss. Mereka hanya butuh kesempatan. Jangan pernah takut ijazahmu apa. Yang penting, apa yang bisa kau lakukan dengan tanganmu." 2 minggu itu berlalu cepat. Malam terakhir, Banyu, Siti, dan anak-anaknya berkemas. Bukan lagi koper usang, tapi koper baru yang mengilap. Tetangga datang mengantar, mendoakan. Ada rasa haru. Di Bandara Jakarta, saat menunggu penerbangan mereka, kali ini, Banyu memboyong seluruh keluarganya di kelas bisnis. Siti menggenggam tangan Banyu. "Mas, aku takut." "Takut kenapa? Hidup kita akan berubah total. Apartemen mewah, sekolah internasional. Apa kita bisa, Mas? Apa aku bisa jadi istri, orang besar?" Banyu memeluk istrinya. "Kita tidak berubah, Dik. Kita tetap Banyu dan Siti dari Gombong. Bedanya, sekarang kita akan melakukannya di negara orang. Dan kita akan tunjukkan pada mereka bahwa orang Indonesia, entah itu tukang sapu atau kepala divisi, selalu punya harga diri." Mendarat kembali di Al-Jahiri bersama keluarganya adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Jika dulu Banyu mendarat dan langsung menuju barak TKI yang sempit, kini sebuah limusin hitam dengan logo Al-Jahiri Aviation menunggunya di terminal VVIP. Sopir membukakan pintu dengan hormat. "Selamat datang kembali, MR Banyu." "Selamat datang,
Nyonya. Siti dan anak-anaknya terpana. Daffa dan Rara menempelkan wajah mereka di kaca, melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang seperti di film. Apartemen mereka di Burj Tower bukanlah apartemen. Itu adalah istana di langit. Pemandangannya adalah seluruh kota dan gurun di kejauhan. Siti menangis lagi. Mas, kita tinggal di sini. Untuk sementara, Banyu tersenyum. Sampai kita menemukan rumah yang lebih membumi. Hari pertama Banyu kembali bekerja juga berbeda. Ia masuk, bukan lagi lewat pintu belakang karyawan, tapi lewat lobi utama. Ia tidak lagi mengenakan seragam biru. Tuan Malik memberinya tunjangan pakaian, dan ia kini mengenakan kemeja berkerah rapi dan celana bahan. Saat ia memasuki hangar, semua mata tertuju padanya. Para teknisi, para pilot, mereka berhenti bekerja dan mengangguk hormat. Selamat pagi, Emer Banyu. Pagi, Banyu mengangguk, mencoba terdengar santai. Ia melihat Rian. Rian sedang mendorong troli pembersih, persis seperti troli Banyu dulu. Seragam pengawasnya telah berganti menjadi seragam biru pudar. Saat Banyu lewat, Rian berhenti, menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Banyu. Banyu berhenti di depan Rian. Hangar mendadak senyap. Selamat pagi, Mas Rian. Sapa Banyu, menggunakan bahasa Indonesia. Rian terkejut. Ia mendongak. Pagi, Pak Banyu. Lantainya sudah bersih. Kerja bagus, kata Banyu tulus. Rian tidak tahu harus berkata apa. Nanti, Banyu melanjutkan. Kalau sudah selesai, tolong temui saya di kantor saya. Ada yang ingin saya bicarakan. Rian mengangguk kaku. Kantor Banyu adalah kantor lama Emer Hans. Kantor di mezanin yang menghadap ke hangar. Emer Hans sendiri kini menempati meja di luar, di ruang teknisi utama, dan ia terlihat sangat bahagia di sana. 1 jam kemudian, Rian mengetuk pintu. Masuk. Rian masuk, berdiri kaku di depan meja Banyu. Bapak memanggil saya. Duduk, Mas Rian, kata Banyu. Rian duduk di tepi kursi. Sama persis seperti Banyu dulu duduk di depan Tuan Malik. Roda nasib telah berputar. Banyu menatap Rian. Saya tahu situasinya tidak enak. Saya minta maaf, Pak. Rian berkata cepat. Suaranya bergetar. Saya hilaf. Saya menghina Bapak. Saya pantas menerima ini. Tolong jangan pecat saya. Saya punya keluarga di rumah. Banyu mengangkat tangannya. Saya tidak akan memecatmu, Mas. Rian mendongak. Matanya berkaca-kaca. Banyu memulai. Membutuhkan seseorang di tim saya. Seseorang yang mengerti hangar ini luar dalam. Seseorang yang tahu di mana letak setiap skrup. Dan siapa yang harus dihubungi jika ada masalah. Dulu, orang itu adalah Anda. Saya tidak mengerti, Pak. Saya ditunjuk Tuan Malik untuk membangun tim teknisi baru. Tim lokal. Tim dari Indonesia, Filipina, India. Saya tidak mau hangar ini selamanya bergantung pada teknisi Eropa yang mahal. Banyu mencondongkan tubuhnya. Pekerjaanmu sebagai petugas kebersihan ini. Anggap saja sebagai latihan kerendahan hati. Kerjakan selama sebulan. Tanpa mengeluh. Tunjukkan pada saya bahwa Anda bisa menghargai pekerjaan, sekecil apapun. Setelah sebulan, tanya Rian, secercah harapan muncul. Setelah sebulan, kata Banyu, saya akan memindahkanmu ke tim saya. Kau akan mulai dari awal. Asisten teknisi. Kau akan belajar dari saya. Kau akan mengotori tanganmu. Gajimu tidak akan sebesar dulu sebagai pengawas. Tapi kau akan punya keahlian. Kau akan punya harga diri yang nyata. Banyu bersandar. Bagaimana? Rian menatap Banyu. Pria yang ia hina, yang ia tertawakan, kini memberinya kesempatan kedua. Kesempatan yang tidak pantas ia dapatkan. Rian turun dari kursinya. Ia berlutut. Terima kasih, Pak Banyu. Terima kasih. Berdiri, kata Banyu tegas. Di tim saya,
Kita tidak berlutut. Kita berdiri tegak. 6 bulan berlalu. Hangar Al-Jahiri Aviation berubah drastis. Di bawah kepemimpinan Banyu, hangar itu tidak lagi terasa seperti istana yang kaku, melainkan seperti bengkel berteknologi tinggi yang sibuk. Banyu, dengan persetujuan penuh Tuan Malik, merekrut tim intinya. Ia mencuri beberapa teknisi muda berbakat dari Filipina. Ia mempromosikan 2 petugas kebersihan lain, seorang dari India dan seorang dari Pakistan, yang ia tahu punya latar belakang teknis, dan melatih mereka dari nol. Dan Rian menepati janjinya. Ia menyelesaikan sebulan tugasnya membersihkan hangar tanpa keluhan. Ia kini adalah asisten Banyu yang paling rajin. Ia yang pertama datang dan terakhir pulang. Arogansinya telah luntur, digantikan oleh rasa lapar untuk belajar. Banyu mengajarinya semua yang ia tahu. Tim Banyu dijuluki The Avengers oleh para pilot, karena mereka terdiri dari berbagai latar belakang, tapi bekerja dengan satu harmoni. Mereka lebih cepat, lebih efisien, dan yang terpenting, jauh lebih murah daripada tim ekspatriat Emerhan sebelumnya. Al-Fajr kini memiliki tim perawatnya sendiri. Banyu dan timnya tidak hanya merawatnya, mereka mulai memodifikasinya. Banyu menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar jet itu sebesar 3% hanya dengan menyetel ulang perangkat lunak injektornya, sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh pabrikan Swiss. Tuan Malik sangat senang. Efisiensi 3% pada jet seperti Al-Fajr berarti penghematan jutaan dolar per tahun. Suatu hari, Tuan Malik memanggil Banyu. Banyu, pabrikan Swiss, Etelred. Mereka mendengar tentang apa yang kau lakukan pada mesin mereka. Mereka marah. Banyu sedikit cemas. Saya tidak merusaknya, Tuan. Aku tahu, Tuan Malik tertawa. Mereka marah karena mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka ingin bertemu denganmu. Mereka akan terbang ke sini minggu depan. Seluruh dewan direksi mereka. Ini adalah ujian besar. Bukan lagi hanya Tuan Malik atau para investor. Ini adalah para pencipta mesin itu sendiri. Minggu depannya, delegasi dari Swiss tiba. Mereka adalah pria-pria tua berjas mahal, terlihat kaku dan angkuh. Mereka memasuki hangar, dipimpin oleh CEO mereka, seorang pria bernama Emer Gruber. Mereka langsung menuju Al-Fajr, di mana Banyu dan timnya, Rian, dan teknisi Filipina serta India, sedang melakukan pemeriksaan rutin. Ini tim Anda? Emer Gruber bertanya pada Tuan Malik. Nadanya sinis, terlihat beragam. Tuan Malik hanya tersenyum. Banyu, temui Emer Gruber. Dia yang membuat mesinmu. Banyu mengelap tangannya yang beroli ke lab dan menjabat tangan Emer Gruber. Suatu kehormatan, Tuan. Jadi, Emer Gruber berkata, tidak membalas senyuman Banyu. Saya dengar Anda memodifikasi karya saya. Anda pikir Anda lebih pintar dari 200 insinyur saya di Zurich? Banyu tenang. Tidak, Tuan. Saya tidak lebih pintar. Saya hanya lebih sering bersamanya. Banyu mengambil tablet. Lihat ini. Insinyur Anda merancang mesin ini untuk bekerja di iklim dingin Eropa. Tapi di sini, di gurun, suhu udara masuk 15 derajat lebih panas. Viskositas oli berbeda. Kelembapan. Banyu mulai menjelaskan. Ia tidak menggunakan istilah awam. Ia berbicara dalam bahasa mereka, bahasa kode, bahasa termodinamika. Ia menunjukkan data yang telah ia kumpulkan selama 6 bulan. Ia menunjukkan patch perangkat lunak yang ia tulis. Para insinyur Swiss yang lain mulai mendekat. Mereka melihat data di tablet Banyu. Mereka berbisik satu sama lain. Emer Gruber, yang awalnya sinis, kini mendengarkan dengan saksama. Alisnya berkerut. Setelah 10 menit penjelasan teknis tanpa henti, Banyu selesai. Jadi, dengan menyesuaikan timing katup sepersekian detik, saya bisa mendapatkan pembakaran yang lebih sempurna di suhu yang lebih tinggi. Itu saja. Hening. Emer Gruber menatap Banyu. Lama sekali. Lalu ia tertawa.
Tawa yang menggelegar. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Ia menepuk punggung Banyu. Orang ini. Dia menemukan sesuatu yang tidak dilihat oleh 200 insinyur saya. Tuan Malik, aku ingin mempekerjakannya. Berapa hargamu? Nah, aku akan bayar 2 kali lipat. Tuan Malik melangkah maju, merangkul Banyu. Maaf, Gruber. Dia tidak untuk dijual. Dia adalah keluargaku. Cerita Banyu menjadi legenda. Bukan hanya di Al-Jahiri, tapi juga di komunitas TKI di seluruh dunia. Kisahnya diceritakan dari mulut ke mulut. Kisah tentang si tukang sapu yang menjinakkan jet triliunan. Kisah tentang bagaimana pengetahuan, kerendahan hati, dan keberanian bisa mengubah nasib. Banyu tidak berubah. Ia tetap Banyu yang sama. Ia kini memang tinggal di apartemen mewah, tapi di akhir pekan, ia sering ditemukan di bengkel komunitas yang ia bangun di belakang hangar, mengajari para TKI lain, tukang kebun, sopir, petugas kebersihan, keterampilan teknis dasar. Semua orang berhak punya kesempatan kedua, katanya selalu. Rian menjadi tangan kanan Banyu yang paling setia. Ia kini menjadi kepala teknisi lapangan, memimpin timnya sendiri. Ia tidak pernah lagi memandang rendah siapapun. Ia adalah bukti hidup dari filosofi Banyu. Hans, ia memutuskan untuk pensiun di Al-Jahiri. Ia bekerja paruh waktu sebagai konsultan untuk Banyu, dan menghabiskan sisa waktunya mengajar di sekolah teknik lokal. Ia menemukan kebahagiaan, bukan lagi pada jabatan, tapi pada berbagi ilmu. Dan Tuan Malik, ia tidak hanya mendapatkan seorang kepala divisi teknis. Ia mendapatkan seorang sahabat. Ia sering makan malam di rumah Banyu, menikmati masakan Siti, dan bermain dengan Daffa dan Rara. Ia belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah jet mewah, tapi loyalitas dan integritas. Suatu sore, Banyu berdiri di kantor mezaninnya. Ia melihat ke bawah. Al-Fajr sedang disiapkan untuk penerbangan ke London. Rian memimpin timnya di bawah. Semua berjalan seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Ia teringat hari pertama ia masuk ke hangar itu. Hari di mana ia ditertawakan. Hari di mana semua orang bersujud dan menangis. Ia tersenyum. Kisah Banyu Wicaksono ini bukan hanya cerita tentang jet mewah. Ini adalah cerita tentang kita semua. Cerita tentang potensi tersembunyi yang ada di dalam diri setiap orang. Tidak peduli apa seragam yang kita pakai atau dari mana kita berasal. Banyu mengajarkan kita bahwa pengetahuan adalah senjata yang senyap, dan kerendahan hati adalah perisai yang terkuat. Ia membuktikan bahwa jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Dan jika kalian, para pendengar setia, menyukai kisah yang mengangkat semangat dan penuh inspirasi seperti kisah Banyu ini, jangan biarkan cerita ini berhenti di sini. Bantu kami untuk terus menemukan Banyu lainnya di luar sana. Caranya mudah. Cukup tinggalkan jejak kalian di tombol like. Itu adalah tepukan di bahu untuk kami. Dan, apa pendapat kalian tentang tindakan Tuan Malik? Atau mungkin kalian punya cerita sendiri tentang diremehkan lalu bangkit? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Kami senang sekali membaca setiap pemikiran kalian. Cerita siapa lagi yang ingin kalian dengar? Dan tentu saja, yang paling penting, jika kalian tidak ingin ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya yang akan mengubah cara pandang kita, jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan juga loncengnya. Karena setiap subscribe dari kalian adalah bahan bakar bagi kami untuk terus terbang. Sama seperti Al-Fajr yang gagah itu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah rendah hati, dan tetaplah berani bermimpi.